warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah yang insya Allah di majelis yang penuh barokah. Salah satu majelis yang paling utama adalah majelis ilmu. Bahkan keutamaan majelis ilmu sendiri ini oleh Rasulullah digolongkan melebihi dari beberapa ibadah sunnah. Sehingga di sini ditekankan bahwa ilmu itu kedudukannya sangat utama. Barang siapa yang suka sekali menghadiri majelis ilmu, maka akan mendapatkan kebarokahan yang luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya selaku pemateri ataupun diberikan kesempatan untuk mengisi sesuai dengan tema yang sudah diberikan, yaitu adalah perempuan yang dirindukan surga. Insya Allah, semoga itu adalah kita semua. Amin. Awalnya saya dapat materi itu, wah ini berat ya. Karena surga ini kan bukan kita yang menentukan, kita hanya bisa mengupayakan saja. Jadi semoga tema tersebut adalah doa bagi kita semua, yang mana dengan upaya-upaya kita bisa menjadikan diri kita ini adalah seorang perempuan yang betul-betul dirindukan surga. Jadi sebetulnya apa saja perempuan, apa yang harus dimiliki perempuan supaya surga merindukannya? Tentu yang pertama dan yang paling utama sesuai dengan maqasidus syariah yang telah diajarkan oleh Nabi, bahwa beliau itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga di sini yang perlu disadari dan diketahui serta ditanamkan dengan kuat adalah bahwa keberadaan kita sebagai perempuan terutama yang paling diagung-agungkan, yang paling harus dijaga adalah akhlak. Karena Nabi juga bahkan bersabda demikian, yang paling utama, yang tujuan Nabi diutus adalah menyempurnakan akhlak ataupun moral. Sehingga kita tahu bahwa sebetulnya bahasa jahiliyah itu sebetulnya bukan orang-orang yang kekurangan akal. Zaman dahulu itu orang sangat pintar-pintar sekali, pintar memanah, pintar membuat syair. Sudah revolusioner, dari dulu orang ini perkembangan pasti ada setiap kurunnya. Tapi kenapa dinamakan bangsa jahiliyah? Yaitu adalah karena bangsa terdahulu sangat berkekurangan sekali dalam segi moral ataupun segi akhlak. Bahkan kita tahu dulu waktu pada zaman Nabi, perempuan ini sama sekali tidak dianggap eksistensinya sebagai individu yang merdeka dan berpikir. Sekalipun dia bukan hamba sahaya, tapi perempuan ini kedudukannya hanya seperti halnya objek saja, bukan sesuatu ataupun manusia yang sama nilainya dengan manusia lain. Perempuan ketika lahir dia dianggap aib dan diberi dua pilihan. Akankah dia ini dikubur atau akankah dia dibiarkan hidup namun menjadi aib keluarga? Sedahsyat itu perempuan digolongkan pada masa jahiliyah, sehingga Nabi datang untuk menunjukkan bahwa perempuan ini loh sama-sama manusia, perempuan itu berharga, perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama dalam segi ibadah, dalam segi kemanfaatan umat, dan juga dalam segi imtitsalul awamir wajtinabin nawahi, ataupun mendatangi perintah dan menjauhi larangan. Sehingga ketika kita ini menyadari bahwa perempuan adalah individu yang merdeka, maka kita juga harus tahu bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai manusia untuk menjadi seorang hamba yang kafah dan hamba yang insya Allah bisa dirindukan surga, yaitu dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi berada pada akhlaknya Al-Quran dan juga Sunnah. Kita bisa mengetahuinya dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ataupun dengan pelajari tindak lampahnya para salafus soleh. Karena ad-dinu riwayah,
Agama itu sebuah riwayat, yang mana kita bisa mengetahuinya dengan konkret jika kita mengikuti mata rantai yang sahih. Oleh sebab itu kenapa dalam literatur salaf itu sangat diperhatikan sekali kenapa keilmuan ini harus ada sanadnya. Supaya apa? Supaya mu'tabaroh, betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan pengajarannya sampai Rasulullah SAW. Begitu juga perkara akhlak. Rasulullah ini selalu mengajarkan bahwa kemanusiaan itu perlu dijunjung tinggi. Bahkan beliau ini meskipun kesayangannya Tuhan semesta alam, tapi justru memiliki hati yang sangat indah sekali. Beliau lebih suka menjenguk orang-orang miskin, lebih suka berkumpul dengan orang-orang lemah. Beliau sekalipun rajanya raja di dunia maksudnya, tapi beliau ini sangat-sangat low profile, dalam artian beliau tidak mengagungkan kenabiannya ini dengan hal-hal yang kurang baik. Justru beliau menunjukkan akhlak yang baik itu adalah mengaktifkan sisi kemanusiaan manusia itu sendiri, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, kemudian mencontohkan yang baik-baik bahkan dalam keadaan marah ataupun bahkan dalam keadaan masyaqqah seperti halnya berperang. Nabi ketika berperang itu tidak mencari menang. Kita semua tahu bahwa peperangan ini akan menumpahkan darah, tapi bisa mungkin Nabi ketika berperang menghindari pertumpahan darah itu sendiri. Sehingga Nabi ini memang sangat mencerminkan makarimal akhlak, bahwa segala sesuatunya manusia itu pasti bisa diharapkan kebaikannya. Komposisi manusia ini bukan digolongkan sebagai baik dan juga buruk, itu tidak. Tapi manusia ini ada baiknya, ada buruknya. Dan Nabi itu menunjukkan bahwa setiap manusia mampu, setiap manusia harusnya bisa selalu diharapkan kebaikannya. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun, beliau ini ketika orang tersebut itu masih bisa diharapkan keislamannya, akan selalu dimaafkan apapun kesalahannya. Atau bahkan kepada orang yang sudah menyakiti beliau. Jadi suatu ketika seorang Yahudi Quraisy itu disewa oleh Abu Jahal. Abu Jahal adalah pamannya Nabi yang sangat memusuhi Islam. Di situ ketika pada jalan yang Nabi sering lewati, orang Yahudi tersebut disewa Abu Jahal untuk selalu menyakiti Nabi, untuk mengejek Nabi, kemudian memberikan idza ataupun rasa sakit kepada Nabi, entah itu verbal ataupun fisik. Terus menerus secara konstan setiap hari di tempat yang Nabi lewati. Tapi kemudian pada suatu hari Yahudi tersebut tidak tampak untuk mengganggu Nabi. Dan Nabi di situ mencarinya, di manakah orang Yahudi tersebut? Yang akhirnya kemudian apa? Kemudian ternyata Nabi mendapatkan kabar bahwa Yahudi itu sakit. Lah, pada saat itu Nabi langsung menjenguk orang Yahudi tersebut. Dan pada saat Nabi datang ke rumah orang Yahudi tersebut, orang Yahudi langsung tersentuh hatinya dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Di sini menunjukkan bahwa kebaikan itu sangatlah kuat, akhlak mulia itu sangatlah kuat. Ketika seseorang mampu melawan dirinya sendiri untuk terus berbuat baik sekalipun dia dizolimi, suatu hari orang tersebut akan mendapatkan integritas yang luar biasa dengan akhlak itu, yaitu adalah orang-orang yang digolongkan dan juga sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu akhlak itu harus diupayakan terus kebaikannya, sekalipun pada saat yang paling tidak kita sukai, sekalipun orang tersebut sepertinya tidak layak untuk mendapatkan kebaikan kita karena saking parahnya misalnya. Entah itu verbalnya, entah itu muasyarahnya kurang baik kepada kita. Tapi jika kita mengingat lagi akhlak Nabi, bahwa beliau ini dilempari kotoran loh, tapi tidak ada dendam di dalam hatinya. Oleh sebab itu, sebagai komitmen kita adalah untuk terus berupaya mengikuti jejaknya para salafus soleh, para nabi, para ulama, para aulia, untuk terus bisa menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya, yaitu dengan memperbaiki akhlak kita, yaitu juga salah satunya dengan mencontoh akhlak Nabi. Bahkan Nabi itu tidak pernah mengatakan tidak pada siapapun yang meminta kepadanya.
Nabi ini sekiranya misalnya hanya memiliki satu potong roti untuk makannya, untuk daharnya beliau pada saat itu juga, ketika ada orang yang meminta pasti diberikan pasti. Dalam hadisnya bahkan disebutkan Nabi ditanya sesungguhnya apa, amal apa yang paling disukai oleh manusia dan juga dicintai oleh Allah. Nabi menjawab adalah kemanfaatan dan juga memberikan kebahagiaan. Idkhalus surur ala qulubil muslimin, ala qulubil mu'minin. Memberikan kebahagiaan kepada hati orang lain, membahagiakan orang lain, membahagiakan orang muslim itu merupakan afdalul a'mal. Salah satunya adalah dengan memberi makan orang yang kelaparan, dengan memberi pertolongan orang yang membutuhkan, dengan membantu hajatnya orang lain. Oleh karena itu, konsep kesalingan dan konsep kemanusiaan di sini sangat selaras sekali dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga kita sebagai perempuan yang ingin dirindukan surga harus terus mengingat itu, bahwa akhlak adalah pondasi utama. Akhlak adalah mencerminkan diri seseorang. Akhlak adalah identitas kita sebagai seorang individu dan juga pribadi yang merdeka. Oleh sebab itu, yang pertama harus diperhatikan untuk menjadi perempuan yang dirindukan surga tentunya adalah dengan menjaga akhlak. Yang kedua, yang pertama adalah menjaga akhlak, yang kedua adalah dengan ilmu. Meskipun oleh Imam Junaid dipaparkan ada beberapa perkara yang bisa menaikkan derajat seseorang meskipun ilmunya sedikit, yaitu adalah sifat dermawan, kesabaran, rendah hati, dan akhlak yang mulia. Di sini menunjukkan bahwa akhlak itu lagi-lagi adalah pondasi. Lalu kemudian kita beranjak kepada sub yang kedua, bagaimana caranya supaya perempuan ini bisa kafah dalam berislam dan insya Allah semoga bisa dirindukan surga adalah dengan ilmu. Walabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwa mencari ilmu diwajibkan untuk setiap muslim dan juga muslimah. Karena ilmu di sini merupakan pokok dan penunjang bagi agama Islam itu sendiri. Untuk menolong hujah Islam itu diperlukan ilmu. Maka sebab itu dalam Al-Qur'an yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa sesungguhnya Allah itu akan menaikkan derajat orang yang berilmu beberapa derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Di sini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu di sini sangat tinggi, sangat afdol sekali. Bahkan majelis ilmu, mencari ilmu oleh Nabi digolongkan sebagai ibadah yang lebih utama dibanding beberapa sholat sunnah. Karena apa? Karena dengan ilmu di sini ketika akal kita diaktifkan, akal kita digunakan untuk menyerap informasi yang baik, yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, maka akal di sini akan membawa badan kita, jasad kita untuk melakukan hal baik pula. Apa yang kita lakukan tergantung apa yang kita pikirkan. Jika apa yang kita pikirkan baik, maka secara tidak langsung perilaku dan ucapan-ucapan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu semuanya berangkat dari diri sendiri. Dan diri sendiri supaya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang memiliki kebaikan untuk orang lain adalah dengan mencari ilmu. Dengan ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan, kita sebarluaskan. Sebetulnya ilmu apa? Ilmu apa yang seharusnya kita miliki? Ilmu apa yang seharusnya seseorang miliki? Memang jika dalam konteks fikih di sini disebutkan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu mengenai fardu ain. Ibadah-ibadah mahdhoh yang kita lakukan. Ibadah-ibadah murni dalam artian sholat, puasa, zakat, kemudian haji, umroh, ibadah-ibadah yang bersinggungan langsung dengan keseharian kita. Maka wajib bagi kita, terutama yang baru balik, untuk mempelajari tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita secara ain, secara individu. Jadi kewajiban itu ada dua, ada kewajiban kolektif, kewajiban fardu kifayah, ada kewajiban ain. Kewajiban yang menjadi atau dibebankan kepada diri kita secara individu, ada kewajiban kolektif yang dibebankan kepada sebuah masyarakat
pada sebuah balad ataupun desa. Kewajiban kolektif itu seperti halnya tahjiz mayit. Jadi tahjiz mayit ini ketika nanti ada orang satu yang meninggal di sebuah daerah, kok tidak ada yang mau mengafaninya, memandikannya, maka dosa itu akan terkena kepada seluruh penduduk di daerah tersebut. Namun kok sudah ada satu yang merawatnya, maka semua penduduk di situ terhindar dari kewajiban untuk mentahjiz mayit tersebut, sehingga kewajibannya bisa gugur hanya dengan satu orang yang melakukan. Tapi jika tidak ada yang melakukan, maka dosanya bisa terkena semua pada daerah tersebut. Itu adalah kewajiban kolektif. Sedangkan kewajiban ain atau kewajiban individu seperti halnya kewajiban-kewajiban kita setiap hari, yaitu sholat, puasa, dan lain-lain. Itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Oleh sebab itu, jika kita ini sudah baligh, sudah mendapatkan kewajiban, sudah mukallaf, wajib bagi kita untuk mempelajari hal tersebut, yaitu wajib untuk mencari tahu jika misalnya memang tidak ada yang mengajarinya. Ini adalah kewajiban secara konteks fikih. Tapi kemudian kita lebih luas lagi. Ketika ingin lebih luas lagi memaknai ilmu, di sini adalah ilmu-ilmu yang memang bisa mendatangkan kemanfaatan, ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita merasa saya ingin menjadi seseorang yang bermanfaat dengan mempelajari ilmu kedokteran supaya saya bisa membantu orang lain, maka ilmu itu juga baik untuk dipelajari. Sehingga manusia ini dalam proses kehidupannya akan lebih signifikan jika orang tersebut mampu untuk mengoptimalkan potensinya di ranah-ranah yang positif, yaitu dengan mempelajari ilmu. Disebutkan bahwa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu harusnya dari lahir sampai mati. Mencari ilmu bisa di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tidak harus selalu pada bangku akademis. Tapi memang bisa dilakukan ketika kita betul-betul mengaktifkan kesadaran kita untuk terus belajar. Belajar dari kehidupan, belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang lalu, belajar dari apa yang bisa kita ambil kebaikannya, apa yang bisa kita buang keburukannya. Semuanya kita aktifkan akal kita secara sehat, secara benar, dan pikiran-pikiran kita secara kritis untuk betul-betul memahami bahwa esensi kehidupan ini sejatinya adalah terus belajar. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Seperti anak kecil, belajar berjalan, belajar berlari, belajar makan, belajar minum, kemudian dia masuk akademis. Terus nanti setelah sudah selesai, sudah sarjana, belajar kehidupan yang baru, membina rumah tangga, memiliki anak, belajar menjadi seorang ibu. Belajar terus sebetulnya. Sejatinya kehidupan ini adalah pembelajaran yang tidak ada habisnya. Jika kita mampu menyadari hal itu, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi terus-menerus dan lebih bijaksana tentunya. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa keberadaan kita ini adalah upaya, dengan terus upaya. Upayanya apa? Yaitu pembelajaran. Belajar, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa terlalu baik, karena kita masih banyak kekurangannya, yaitu untuk terus diperbaiki. Al-insanu mahal khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Apalagi itu tadi komposisinya ada nafsu. Lah nafsu ini bisa dikendalikan dengan akal yang sehat. Jika akal kita ini sehat, akal kita ini mampu meregulasi nafsu itu sendiri. Nafsu juga termasuk emosi-emosi negatif, termasuk kecenderungan untuk berbuat buruk kepada orang lain. Jika akal kita ini lebih kuat daripada nafsu dan juga emosi yang kita rasakan, insya Allah kita bisa dikendalikan oleh akal sehat. Bukan nafsu yang mengendalikan kita, namun akal sehat yang mengendalikan kita. Dan jika kita mampu demikian, maka perilaku kita setiap hari akan tidak merugikan orang lain dan juga bisa memberikan contoh kontribusi kepada sekitar. Kenapa sih kita ini perlu contoh, terutama dalam hal-hal kebaikan? Bahwa Allah itu tidak hanya menurunkan Al-Quran saja, tidak hanya menurunkan petunjuk saja, tapi di situ Allah sandingkan dengan para nabi yang membawa risalah. Karena kita membutuhkan uswatun hasanah, membutuhkan sebuah panutan, seseorang yang betul bisa menginspirasi kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas, adalah dengan memiliki ilmu, memiliki amaliyah yang sesuai dengan ilmiah yang kita punya, serta terus
kecenderungan untuk terus belajar. Itu penting. Karena bagaimanapun juga surga ini diberikan kepada orang-orang yang bisa menjaga ibadahnya, bisa menjaga kebaikan-kebaikannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah di sini maknanya sangat luas sekali. Bukan Allah tidak menciptakan manusia serta jin untuk melainkan untuk sholat saja atau untuk membaca Al-Quran saja. Tidak, tapi illa liya'budun, adalah untuk beribadah menyembah kepada Allah. Lah menyembah kepada Allah itu caranya bagaimana sih? Yaitu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, mendatangi perintah dan juga menjauhi larangan. Perintahnya Allah itu apa sih? Yaitu ada pada Al-Quran dan juga sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu adalah apa yang dilakukan Nabi, entah itu fi'li ataupun qauli, apa yang diucapkan oleh Nabi dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika kita bisa betul-betul meneladani hal tersebut, maka kita sesuai dengan maqasidus syariah. Kita sesuai dengan tujuan kita diciptakan, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah di sini ketika dimaknai secara luas, yaitu adalah Quran, sunnah, serta tidak lampah Nabi. Oh, ternyata ibadah itu maknanya tidak hanya sekedar sholat, puasa, dan zakat saja, tapi ibadah itu juga membantu orang lain, seperti halnya yang Nabi lakukan. Tabassamuka fi wajhi akhi kalaka shadaqah, bahkan tersenyum di depan saudara kita itu juga merupakan sedekah dan termasuk bernilai ibadah. Menunjukkan bahwa makna ibadah itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali, tidak hanya mengenai ibadah-ibadah yang murni saja. Di sini menunjukkan bahwa mengaktifkan sisi kemanusiaan manusia kita secara naluri kita yang positif, itu sebetulnya sudah bisa menjadikan kita ini sebagai seorang hamba yang kafah, sebagai seorang hamba yang sesuai dengan maqasidus syariah itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus diupayakan. Saya juga terus mengupayakannya setiap hari, terus mempelajari apa yang sekiranya perlu saya pelajari setiap hari, dari kekurangan diri, dari apa yang seharusnya perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah perempuan yang dirindukan surga itu seharusnya adalah perempuan yang menyadari bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya, bahwa kita di sini diciptakan adalah untuk memberikan kontribusi positif terhadap satu sama lain, untuk memberikan kebaikan, seperti halnya yang sudah diajarkan dan sudah dipaparkan mengenai prinsip-prinsip bersyariah tadi, entah itu akhlak, entah itu ilmu. Pada dasarnya kita menuju kepada kemanfaatan yang amaliyah juga ilmiah, dan ilmiah dan amaliyah, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak menyakiti kepada orang lain, tidak memberi doror ataupun idza kepada orang lain, tapi justru bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan ataupun sosial terkecil yang kita miliki, yaitu keluarga. Kita memiliki prinsip akhlak yang baik. Sebetulnya tujuannya seseorang itu terkadang baik, namun cara sampai kepada tujuan itu bermacam-macam. Ada kalanya yang prinsip akhlaknya ini diaktifkan, cara bicaranya pelan-pelan, cara bicaranya itu betul-betul dari hati supaya sampai ke hati, cara bicaranya, cara bersikapnya betul-betul ditata, tidak hanya sesuai emosi saja. Meskipun tujuannya baik, ketika caranya ini kurang bisa diterima, maka akan sulit diterima. Sehingga bagaimana kita meskipun memiliki tujuan yang baik, memiliki cara yang baik pula adalah dengan ilmu, dengan amaliyah dan juga ilmiah, dengan memiliki kesadaran yang tinggi untuk terus berkontribusi positif terhadap lingkungan. Meskipun kita perempuan, sebetulnya ibadahnya perempuan itu paling utama apa sih? Ibadahnya perempuan apakah di rumah saja ataukah keluar rumah berkontribusi? Sebetulnya kita ketika menilik hal itu bisa melihat lagi bahwa istri-istri Nabi itu bermacam-macam. Ada yang seperti halnya Sayyidah Khadijah, seorang saudagar kaya raya. Beliau ini mengaktualisasikan dirinya pada hal-hal yang bermanfaat untuk dunianya, yaitu dengan menjadi saudagar. Kemudian ada juga Sayyidah Aisyah,
Beliau seorang intelektual, perempuan yang meriwayatkan 5.000 hadisnya Nabi dan semuanya mu'tabaroh. Terutama juga hadis tentang rumah tangga itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, karena sahabat kan tidak bersinggungan langsung, tapi Sayyidah Aisyah bersinggungan langsung dengan Nabi. Oleh sebab itu banyak sekali hadis-hadis mengenai rumah tangga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan semuanya mu'tabaroh. Di sini menunjukkan bahwa peran perempuan itu sebetulnya tergantung pada apa yang memang dibutuhkan dan juga kecenderungannya terhadap hal positif. Kalau misalnya memang dia ini mampunya menjadi orang yang berkiprah dalam ranah domestik ataupun mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, itu dibenarkan juga. Itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa jika diniati dengan baik. Atau misalnya ada perempuan yang memiliki tanggung jawab lain, harus bekerja keluar rumah, harus menghidupi anak dan juga keluarganya, maka hal itu juga mu'tabaroh, juga diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Sehingga kemanfaatan ini luas sekali maknanya. Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang hanya diam di dalam rumah. Betul, jika memang keadaan memungkinkan untuk melakukan hal itu. Tapi jika keadaan ini ternyata menuntut dia untuk melakukan hal lain, menuntut dia untuk memiliki kiprah di tempat lain, ternyata tempat lain membutuhkannya untuk mendapatkan kemanfaatan, untuk menjadikan dia sebagai sosok yang memberikan kemanfaatan lebih luas, maka hal itu juga dibenarkan. Sehingga dalam memaknai segala sesuatu, jika luas sesuai dengan kebutuhan, maka itu juga sesuai dengan maqasidus syariah. Karena menurut Imam Ghazali, sebetulnya maqasidus syariah itu ada 5: hifdzul akal, hifdzul badan, hifdzud din, hifdzun nafas, dan juga hifdzul mal. Menjaga badan, menjaga akal, menjaga kehidupan, menjaga keturunan, menjaga harta kita, itu juga termasuk maqasidus syariah. Oleh sebab itu kenapa bahkan menjaga harta itu juga termasuk maqasidus syariah. Kita dibatasi, tidak boleh mengambil milik orang lain. Bahkan luqotoh, barang temuan, itu ketika ingin dimiliki dalam fikihnya harus menunggu 1 tahun dan mensyiarkannya. Ini punya siapa dulu? Baru setelah setahun disyiarkan, tidak ada yang mengaku punya, maka baru boleh dimiliki. Ini menunjukkan bahwa menjaga kepemilikan orang lain, barang milik orang lain itu juga dianjurkan, maqasidus syariah termasuknya. Begitu juga menjaga kehidupan, menjaga badan, menjaga akal. Oleh sebab itu homer haram. Menjaga akal itu wajib, homer diharamkan. Kemudian menjaga kehidupan, bunuh diri itu tidak diperbolehkan. Bunuh diri itu haram, karena kewajiban seseorang ketika diberi nikmat oleh Allah berupa hidup, kok malah nikmat tersebut diputus dengan bunuh diri. Lah, ini ketika menyadari maqasidus syariah itu banyak sekali, termasuknya menjaga keluarga, menjaga keturunan, dan kita memiliki keturunan, mengikuti tindak lampah Kanjeng Nabi, kita merawat anak-anak kita dengan ikhlas, itu juga merupakan sebuah nilai ibadah yang luar biasa sekali. Sehingga ibadah ini ada di mana-mana, kemanfaatan ada di mana-mana. Jika kita mampu mengaktifkan dan menyadari peran kita sebagai perempuan, berpikir kritis untuk di mana sih sebetulnya saya dibutuhkan, maka hal itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena perempuan ini cenderung memarginalkan diri ataupun menganggap bahwa 3M, mana, maca, masa. Meskipun mana, maca, masa ketika diniati dengan baik juga bisa mendatangkan ibadah, bernilai ibadah seperti yang saya paparkan tadi. Tapi jika misalnya perempuan ini punya potensi lebih untuk berkontribusi pada ranah yang lebih luas, dimaksimalkan, itu juga diperbolehkan. Kita melihat ke belakang lagi, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Sukainah, ada Sayyidah Nafisah, ada wali yang kita tahu luar biasa sekali, yaitu Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah. Bahkan Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah itu uzubah, beliau tidak menikah sampai akhir hayat. Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah ini dulunya merdeka, kemudian orang tuanya meninggal setelah umur sangat belia sekali, yang akhirnya oleh pamannya sendiri dijadikan budak kepada seorang sayyid yang amat zalim. Beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang tidak pernah dirasakan oleh orang manapun. Semua kekerasan itu pernah dibebankan kepada Sayyidah Robi'ah al-Adawiyah, entah itu dipukuli, entah di apa. Tapi beliau tidak pernah kehilangan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai suatu ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pernah ditanya, "Wahai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, apakah kamu tidak mencintai Nabi? Apakah kamu tidak mencintai Nabi?" Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, "Cinta saya kepada pencipta Nabi itu lebih agung, lebih besar daripada cinta saya kepada makhluknya." Ini luar biasa sekali. Dan perempuan bisa sampai makom itu. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu bermacam-macam. Dan kita diperbolehkan untuk menjadi keberagaman, untuk melengkapi keberagaman itu. Yang penting kontribusi kita pada hal-hal positif. Sehingga dengan upaya-upaya kita semoga bisa menjadi seorang perempuan yang dirindukan oleh surga, insya Allah. Kurang lebih hanya ini yang bisa saya paparkan. Bila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.